Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Aisyah Nilam Cahyani dari Stikes Aisyah Surakarta Ibu. Sebelumnya bisa berkenalan terlebih dahulu dengan Ibu siapa? Ibu Artini dari Mujib Alamsari Sukoharjo. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan dengan tema ASI eksklusif ya Ibu. Tujuannya agar Ibu lebih mengetahui dengan mendalam apa itu ASI eksklusif. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit ya Ibu. Apakah Ibu sudah siap? Siap, insya Allah. Sudah bersedia? Siap. Baik, kita mulai ya Ibu. Untuk yang pertama-tama, Ibu bisa menggambarkan secara singkat apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif, pemberian ASI terhadap bayi selama 6 bulan, tidak ada tambahan makanan apapun. Baik, Ibu sudah pintar. Jadi benar Ibu, saya tambahkan ya Bu. Untuk ASI eksklusif sendiri itu adalah ASI yang diberikan kepada bayi mulai dari lahir sampai usia 6 bulan Ibu. Nah, pada saat pemberian ASI selama 6 bulan tersebut, bayi tidak boleh diberikan makanan apapun selain ASI tersebut. Kemudian selanjutnya manfaat ASI eksklusif itu ada dua ya Ibu, yaitu manfaat untuk ibu sendiri dan untuk bayi. Untuk manfaat pada ibu itu yang pertama mengurangi insiden kanker payudara ya Ibu. Jadi salah satu penyebab kanker payudara itu adalah hormon estrogen dan progesteron yang tidak ada keseimbangan. Jadi penyebab dari kanker payudara itu sendiri itu tidak ada keseimbangan antara hormon estrogen dan progesteron pada payudara Bu, sehingga jika saat menyusui itu dapat menurunkan kadar hormon estrogen, sehingga juga dapat meminimalisir adanya kanker payudara pada ibu. Kemudian yang kedua itu dapat mencegah perdarahan pasca persalinan ibu, yaitu isapan bayi dapat merangsang terbentuknya oksitosin. Nah, oksitosin ini dapat membantu dalam mengkontraksikan atau dapat mengeluarkan darah pada rahim ibu setelah persalinan ya Ibu. Kemudian yang ketiga itu mengurangi anemia. Yang selanjutnya adalah dapat digunakan sebagai metode KB sementara. Nah, maksudnya itu ASI itu dapat menimbulkan hormon laktasi ibu. Nah, hormon laktasi ini dapat menekan hormon ovulasi. Hormon ovulasi sendiri itu adalah hormon yang mempengaruhi proses terjadinya kehamilan, sehingga apabila hormon laktasi dapat menekan adanya hormon ovulasi, maka kehamilan dapat tertunda ya Ibu. Kemudian yang terakhir adalah mempercepat kembali ke berat badan semula ya Ibu, sehingga lemak akan terpakai untuk membentuk ASI ibu yang dapat mengurangi berat badan. Secara otomatis berat badan ibu setelah melahirkan akan kembali ke berat badan yang semula ya Ibu. Kemudian manfaat bagi bayi. Jadi manfaat ASI eksklusif pada bayi itu ada 4 Ibu. Yang pertama dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Yang kedua ASI sebagai nutrisi. Yang ketiga ASI dapat meningkatkan jalinan kasih sayang. Yang keempat, ASI dapat mengupayakan pertumbuhan yang baik ya Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah kandungan ASI Ibu. Untuk kandungan ASI sendiri yang pertama ada laktosa. Nah, laktosa ini merupakan kandungan yang dimiliki ASI terbanyak dibandingkan susu formula. Untuk yang kedua itu ada antibodi. ASI mengandung zat pelindung yang dapat melindungi bayi selama 5-6 bulan dari antibodi ini sendiri. Contohnya itu ada imunoglobulin ya Ibu. Yang ketiga yang paling penting adalah ASI tidak mengandung beta laktoglobulin. Nah, beta laktoglobulin ini adalah zat
yang dapat menyebabkan alergi pada bayi, Bu. Nah, yang sangat penting, ASI tidak mengandung beta laktoglobulin sehingga ASI tidak menyebabkan alergi pada bayi. Kemudian Ibu, selanjutnya ada komposisi ASI. Nah, di sini ada banyak sekali, Ibu. Ada protein, lemak, laktosa, kalori, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, kalsium, dan zat besi, Ibu. Kemudian selanjutnya itu ada cara memperbanyak produksi ASI. Nah, untuk yang pertama itu, Ibu bisa menyusui bayi segera setelah lahir. Yang kedua itu sering-sering menyusui bayi, Bu, atau Ibu juga sering-sering untuk memerah ASI. Kemudian yang ketiga, Ibu itu harus tidur sekurang-kurangnya 8 jam setiap hari. Yang selanjutnya, Ibu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, ya Ibu. Dan yang terakhir, Ibu harus dalam keadaan tenang dalam saat menyusui. Kemudian yang selanjutnya itu ada cara memeras ASI, Ibu. Untuk cara memeras ASI sendiri ada dua cara, yaitu dengan cara manual. Ibu bisa membeli alatnya di apotek itu dengan cara memompanya dengan tangan, ya Ibu. Kemudian untuk cara yang kedua itu ada mesin pompa ASI, yaitu Ibu tinggal memencet tombol on atau off untuk mengoperasikan mesin tersebut. Kemudian selanjutnya ada menyimpan ASI, Ibu. Cara menyimpan ASI itu yang pertama, Ibu harus menyimpan ASI di dalam plastik atau wadah yang benar-benar tahan dengan panas, ya Ibu. Contohnya itu adalah gelas, cangkir yang tahan terhadap panas. Kemudian yang kedua, Ibu harus memberi label waktu pemerasan dan waktu penyimpanan, ya Ibu, sehingga Ibu bisa mengetahui kapan batas ASI tersebut dapat digunakan. Kemudian yang ketiga itu tempat penyimpanan ASI, Bu. Kalau hanya di ruangan seperti biasa, ini kekuatan ASI itu hanya 6 jam. Kemudian kalau di kulkas itu bisa sampai 24 jam. Kemudian kalau kita taruh di freezer itu bisa bertahan selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian yang selanjutnya adalah cara memberikan ASI kepada bayi pada saat Ibu sedang bekerja. Yang pertama itu sebelum Ibu berangkat bekerja, Ibu harus memberikan ASI terlebih dahulu kepada bayi Ibu. Kemudian setelah selesai, Ibu bisa memerah ASI dan kemudian menyimpannya. Ibu bisa menyimpannya sesuai tadi di tempatnya, ya Ibu. Kemudian selanjutnya setelah ingin memberikan ASI tersebut, jangan lupa Ibu harus menghangatkan ASI itu terlebih dahulu. Nah, cara menghangatkannya itu cukup direndam dengan air hangat, ya Ibu. Kemudian selanjutnya sangat tidak disarankan untuk memanaskan ASI secara langsung, ya Ibu, karena hal tersebut dapat mengurangi kandungan gizi pada ASI. Baik Ibu, sudah selesai. Sekarang saya akan bertanya kepada Ibu. Apakah Ibu sudah mengetahui dari semua ini? Insya Allah sudah. Baik Ibu, kalau begitu saya akan bertanya kepada Ibu. Ya. Jadi tadi apa saja kandungan yang ada pada ASI? Laktosa, antibodi, anti alergi. Baik, Ibu sudah pintar sekali. Ya. Kemudian selanjutnya apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak. Baik Ibu, cukup sekian pendidikan kesehatan mengenai ASI eksklusif. Bagaimana perasaannya, Bu? Alhamdulillah senang. Baik, sudah mendapat pengalaman yang baru, ya Ibu. Ya. Baik, kemudian untuk beberapa waktu kemudian saya akan datang kembali untuk menyampaikan pendidikan kesehatan mengenai
masalah-masalah menyusui pada ibu ya Bu. Baik, cukup sekian dulu pendidikan kesehatan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf ya Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.